Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Nah, di segmen 5 ini saya sudah berbincang-bincang dan sudah bersama kita Bapak Amri Yusuf selaku anggota Badan Pelaksana BPKH atau Badan Pengelola Keuangan Haji. Nah, Assalamualaikum Pak Amri Yusuf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Amri? Alhamdulillah sehat Ustaz Sofyan. Alhamdulillah. Nah tadi kita sudah mendengar tausiah dari guru-guru kita. Ini pas banget ini, tema yang kita angkat pada kesempatan siang hari ini adalah orang-orang yang dirindukan surga. Termasuk poin tadi yang disampaikan adalah orang yang dirindukan surga adalah orang yang mampu menjaga amanah. Nah selaku BPKH atau Badan Pengelola Keuangan Haji ini bagaimana menjaga amanah umat agar pengelola keuangan ini tetap transparan, akuntabel dan juga sesuai syariat. Silakan Pak Amri. Terima kasih Ustaz Sofyan atas pertanyaannya. Ini pertanyaannya berat sekali, tapi harus saya jawab dalam waktu yang singkat. Bapak Ibu sekalian, dana haji saat ini jumlahnya kurang lebih 178 triliun. Dana itu adalah milik 5,4 juta jamaah haji Indonesia yang menunggu untuk berangkat. Rata-rata masa tunggunya kurang lebih 26 tahun. Dana ini dana publik, dana amanah, dana titipan jamaah haji Indonesia. Niatnya mereka menitipkan dana haji itu adalah untuk beribadah. Oleh sebab itu ini amanah yang cukup berat, tanggung jawab yang cukup besar. Nah, untuk menjaga amanah ini ada beberapa hal yang ingin saya tegaskan yang kami lakukan sebagai pengelola. Yang pertama, kami memegang teguh komitmen semua elemen dari pimpinan sampai dengan orang yang paling bawah sebagai pelaksana. Prinsip pengelolaan dana haji itu harus hati-hati, transparan, akuntabel, dan profesional. Dana haji tidak boleh dikelola secara ugal-ugalan. Jadi prinsip-prinsip pengelolaan dana haji sudah diterakan dalam Undang-Undang 34 2014. Yang kedua yang kami lakukan dalam rangka menjaga amanah umat yang cukup besar ini adalah dengan membangun sistem tata kelola dana haji. Apa itu sistem tata kelolanya? Yang pertama, sistem operating prosedur. Proses bisnisnya itu harus kami susun sedemikian rupa. Yang kedua, good corporate governance-nya harus kami rapikan sebaik mungkin. Board manual, proses pengambilan keputusan di antara pimpinan, baik di Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana, itu harus diatur. Risk management dan sistem kepatuhannya kami bangun. Jadi sistem tata kelola ini adalah kunci bagaimana lembaga ini bisa tetap menjaga amanahnya dengan baik. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, dalam undang-undang itu diatur ada beberapa elemen yang ini mencerminkan sistem pengawasan yang baik di BPKH. Jadi sistem pengawasannya itu berlapis. Pengawasan internal itu ada internal audit dan komite audit, kemudian ada dewan pengawas. Ini yang secara hari per hari, ya daily activity melakukan pengawasan. Kemudian yang kedua ada yang namanya pengawasan eksternal. Yang pertama itu adalah Badan Pemeriksa Keuangan. Setiap tahun laporan keuangan BPKH itu diaudit. Proses penyajiannya, pelaporannya, dokumennya, bukti-buktinya benar apa tidak. Nah, selama 6 tahun diaudit oleh BPK, laporan keuangan BPKH dinyatakan wajar tanpa pengecualian. Elemen yang ketiga yang terkait dengan pengawasan eksternal itu adalah DPR. Dewan Perwakilan Rakyat sebagai representasi rakyat Indonesia itu secara periodikal selalu mengundang kami untuk meminta pertanggungjawaban operasional keuangan haji termasuk kinerjanya. Jadi rapat-rapat dengan pendapat, proses penetapan anggaran, kinerja BPKH selalu dimonitor oleh teman-teman di DPR. Jadi sistem pengawasan yang berlapis ini adalah kunci bagaimana supaya amanah yang diberikan oleh umat
kepada BPKH itu bisa dijaga dengan baik. Baik, Masya Allah. Nah, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah selalu adanya keterbukaan dalam bermuamalah. Nah, ini bagaimana BPKH memandang hal ini agar pengelolaan dana yang dikelola oleh BPKH ini transparansi, agar umat ini juga tenang dan yakin begitu ya. Silakan Pak Amri. Iya, seperti yang saya sampaikan tadi Ustadz Sofyan, karena dana haji ini adalah dana milik umat, dana publik, maka kami berdasarkan undang-undang diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan publik secara periodik. Jadi laporan keuangan publikasi itu setiap tahun kami sampaikan, ya, baik di websitenya kami atau di media-media nasional. Jadi masyarakat bisa mengakses laporan keuangan audited yang kami sajikan maupun laporan tahunan. Laporan tahunan ini memuat sejumlah aktivitas kegiatan yang kami lakukan sehingga publik bisa melihatnya. Yang kedua yang kami lakukan, kami membuka multi kanal akses yang ini bisa dilihat oleh publik. Dari mulai website, kemudian Twitter, media-media sosial kita yang lain, termasuk BPKH Apps. Jadi jamaah haji yang menitipkan dananya ke BPKH itu bisa memonitor berapa saldo yang mereka miliki. Itu yang kedua. Jadi laporan keuangan publikasinya setiap tahun kami sajikan. Yang kedua, kami menyediakan sejumlah kanal, sejumlah aset yang bisa digunakan oleh publik untuk melihat kinerja dan operasional BPKH. Kemudian yang ketiga yang kami lakukan secara reguler itu adalah sosialisasi dan edukasi publik. Ya. Lewat seminar, media briefing, literasi keuangan, ini melibatkan sejumlah elemen masyarakat, termasuk ormas-ormas Islam. Nah, yang terakhir yang kami lakukan itu adalah kita seperti yang saya sampaikan tadi, secara reguler menyampaikan progres pengelolaan keuangan haji kepada DPR. Rapat-rapat dengar pendapat. Rapat-rapat dengar pendapat ini itu biasanya disiarkan, dipublikasikan lewat YouTube. Sehingga semua masyarakat bisa melihat bagaimana kinerja pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh BPKH. Jadi kami insya Allah cukup transparan untuk menyampaikan apa yang kami lakukan dalam rangka mengelola dana umat. Ya, di era digitalisasi yang sekarang ini sudah semakin marak begitu ya Pak Amri ya. Mungkin masyarakat juga bisa mengakses tadi kalau yang sampaikan Pak Amri, masyarakat bisa mengakses lewat media sosial. Mungkin bisa disampaikan untuk nama akun Twitter, mungkin akun Instagram, mungkin untuk dari BPKH ya, sendiri. Langsung aja ke BPKH, kalau untuk websitenya bpkh.go.id, Instagramnya BPKH, Instagram, kemudian Facebook, ya, Twitter. Itu kalau Bapak Ibu googling, ya, sebut aja itu medsosnya BPKH, keluar itu listnya semua. Ya, jadi termasuk BPKH Apps itu bisa download ya di App Store ya. Kalau mau lihat itu semua sudah diintegrasikan di sana. Ya, berita-berita tentang keuangan haji, berita-berita tentang kegiatan haji itu bisa diakses di sana. Jadi kita sudah memanfaatkan perkembangan tentang aspek teknologi digital itu. Masya Allah. Baik, terima kasih Pak Amri Yusuf atas waktunya. Nah, tadi kita sudah mendengar bagaimana paparan juga penyampaian dari Pak Amri Yusuf selaku anggota Badan Pelaksana BPKH. Jadi insya Allah ini amanah dan bisa diakses apalagi di era digital ini. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Rabbal baraya. Ya Allah, ya Tuhan kami tahu kami begitu lemah ya Allah, dengan segala macam bentuk kesalahan yang kami lakukan. Kami begitu hina di hadapan-Mu ya Allah, dengan berbagai macam kesalahan yang kami kerjakan. Tapi kami tahu Engkau maha baik ya Allah, Engkau maha pengampun, Engkau penuh dengan rahmat dan cinta kasih kepada hamba-hamba-Mu. Engkau naungi kami dengan segala macam bentuk nikmat dan karunia. Engkau berikan anugerah yang tak terhingga kepada kami ya Allah. Jadikanlah kami sebagai hamba-hamba-Mu yang senantiasa mengingat-Mu, bersyukur pada-Mu ya Allah,
senantiasa kuat beribadah kepadamu, menjadi hamba-Mu yang senantiasa berusaha untuk menjauh maksiat-maksiat yang Engkau larang bagi kami untuk mengerjakannya. Ya Allah, ya Tuhan kami adalah hamba-Mu yang penuh dengan harapan yang tak terhingga padamu. Amal kami masih sedikit, namun harapan kami akan rahmat-Mu begitu besar. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah kami sebagai hamba-hamba-Mu yang senantiasa giat melakukan amal-amal baik. Jadikanlah kami sebagai hamba-hamba-Mu yang senantiasa melakukan ketaatan yang tulus kepada-Mu, mampu melaksanakan segala macam bentuk kebaikan, dapat meniti jalan indah menuju surga-Mu yang mulia. Kami sangat tahu ya Allah, rahmat-Mu yang begitu luas, ampunan-Mu yang begitu besar, Engkau persembahkan kepada seluruh hamba-hamba-Mu yang mau datang padamu. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, yang penuh dengan kasih sayang, penuh dengan cinta, kami datang padamu ya Allah dengan memohon segala macam bentuk kebaikan agar Engkau berikan kepada kami. Ampunilah kesalahan-kesalahan kami ya Allah, yang kami lakukan baik sengaja ataupun tidak sengaja. Ampunilah kesalahan-kesalahan orang tua kami ya Allah, yang bisa saja ada yang mereka lakukan sepanjang hidup mereka yang tidak diketahui oleh kami. Kami beristighfar padamu ya Allah, memohon ampun padamu ya Allah jika kami tak memenuhi kewajiban kami sebagai anak di hadapan orang tua kami. Kami memohon ampun kepadamu ya Allah jika kami sebagai orang tua tak memenuhi kewajiban kami sebagai orang tua sebagaimana mestinya. Maafkanlah kami ya Allah atas segala macam perbuatan kami yang telah kami lakukan, karena kami tahu ya Allah, Engkau penuh kasih, Engkau penuh sayang, Engkau begitu baik kepada kami, bahkan Engkau lebih sering menghadirkan nikmat kepada kami sebelum kami minta padamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami sebagai hamba-hamba-Mu yang datang penuh rindu kepadamu. Jadikanlah kami sebagai Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa, tidak terasa kita sudah di penghujung acara Damai Indonesiaku, dan sesaat lagi Anda bisa menyaksikan program Sah Selalu Ada Hikmah bersama Khordin Islim dengan narasumber kami yaitu Kak Iman. Beliau adalah seorang pendongeng, tapi bukan hanya sekedar pendongeng, namun beliau adalah sebagai seorang ayah dari anak-anak yatim piatu dari korban musibah bencana alam. Seperti apa kisah dan juga ceritanya? Saksikan dalam program Sah Selalu Ada Hikmah sesaat usai Damai Indonesiaku. Akhir kata, saya Muhammad Sofyan pamit undur diri, dan acara ini dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita, serta didukung oleh Luwak White Coffee mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berharap hanya kepadamu kami bertumpu ya Allah. Jadikanlah kami sebagai hamba-hamba-Mu yang senantiasa serius melakukan ketaatan dan kebaikan kepada-Mu. Jadikanlah kami cinta kepada amalan-amalan baik, amalan-amalan yang mendekatkan kami kepada diri-Mu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Allahumma ja'al islamana islamal muslimin. Ya Allah, jadikanlah Islam kami adalah Islam orang-orang yang berserah